Oke, kali ini Bapak akan menerangkan tentang kertas kerja, ya. Ini ada kolom nomor akun, neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo disesuaikan, laba rugi, dan neraca. Jadi nanti akan kita isi kolom-kolomnya. Sumber pencatatan neraca lajur itu dari neraca saldo. Nah, berdasarkan materi yang sudah Bapak berikan, ini kita ambil contoh neraca saldo bengkel Jaya ya. Berikutnya ada penyesuaian. Soalnya ini ya, yang saldonya 40.400.000, kamu hanya tinggal pindahkan aja di kolom neraca saldo ya. Perhatikan, kita mulai saja. Yang pertama kolom neraca saldo, ini nilai-nilainya, ini kamu hanya tinggal memindahkan dari neraca saldo bengkel Jaya tadi. Ya, berikutnya nomor akun dan K, ini akunnya tinggal pindahkan saja. Saldonya sama 40.400. Sekarang kita masuk ke kolom jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian ini sumbernya dari jurnal penyesuaian yang sudah kalian buat. Jadi sebenarnya sebelum membuat kertas kerja, kalian harus membuat dulu jurnal penyesuaian. Ini anggap udah Bapak selesaikan. Ini tadi ada soalnya data penyesuaian. Ini sudah selesai jurnal penyesuaiannya. Jadi bagaimana menginputnya ke kolom jurnal penyesuaian? Perhatikan. Nah, ini yang pertama jurnal penyesuaiannya ada beban perlengkapan pada perlengkapan ya. Sebesar 200.000. Beban perlengkapan debit 200.000. Kita lihat. Yang pertama harus kamu perhatikan dulu, ada nggak akun beban perlengkapan? Yang dari neraca saldo awal ya, kas sampai beban gaji, ternyata tidak ada. Kalau tidak ada di neraca saldo awal, maka kamu akan buat akun beban perlengkapan ya, di bawah kelangi atau langkahi satu baris beban perlengkapan. Kode akunnya 514. Dari mana 514? Lihat beban terakhir itu beban gaji 513 ya. Berikutnya pasti beban perlengkapan 514. Tadi debit 200.000. Letakkan di kolom debit di jurnal penyesuaian 200.000. Selanjutnya perlengkapan kredit 200.000. Kamu perhatikan dulu ada nggak perlengkapan ya di neraca saldo awal, ternyata ada kode 113. Letakkan di sisi kredit di jurnal penyesuaian. Oke, selesai yang pertama. Sekarang masuk jurnal penyesuaian yang kedua. Beban penyusutan peralatan debit 1.500.000. Kamu perhatikan lagi, dari kas sampai beban gaji di neraca saldo awal, ada nggak beban penyusutan peralatan? Beban kode 5, ternyata tidak ada. Maka kamu buat lagi, di bawah beban perlengkapan itu beban penyusutan peralatan. Kodenya lanjutkan, jadi 515. Letakkan di kolom debit di jurnal penyesuaian 1.500.000. Oke. Kita lihat sisi kreditnya, ini ada akumulasi penyusutan peralatan. Perhatikan, ada nggak dari kas sampai beban gaji akumulasi? Tidak ada ya. Maka buat akun baru di bawah beban penyusutan peralatan. Kode akunnya berapa? Di sini 116. Kenapa? Karena peralatan bengkel 115. Maka akumulasi 116. Letakkan di sisi kredit di kolom jurnal penyesuaian sebesar 1.500.000. Jadi begitulah seterusnya untuk menginput jurnal penyesuaian ke kolom jurnal penyesuaian. Ya, kamu pindahkan satu-satu. Kalau ada akun baru, maka kamu buat akun baru. Tapi kalau sudah ada akun yang lama di neraca saldo, kamu hanya tinggal memindahkan nilainya saja. Sekarang kita masuk ke neraca saldo disesuaikan. Syarat utama neraca saldo disesuaikan ini, semua nilai akun itu harus masuk ke neraca saldo disesuaikan ya. Oke, kita lihat. Dan di sini akan terjadi tambah dan kurang. Kalau akun sejenis debit ketemu debit atau kredit ketemu kredit, itu akan ditambahkan. Tapi kalau posisi lain jenis, debit dengan kredit atau kredit dengan debit, maka harus dikurangkan. Ayo kita lihat. Yang pertama akun kas. Kas itu tidak ada jurnal penyesuaian, maka langsung saja kamu pindahkan di sisi debit. Begitu juga piutang jasa. Nah, kita lihat perlengkapan bengkel. Di sini debit 600, kreditnya 200. Berarti
Debit ketemu kredit dikurangkan 400.000. Saldo debit karena tadi debitnya lebih besar. Oke. Kita lihat lagi misalkan 211 utang usaha kredit 7.400.000 ya. Tidak ada di jurnal penyesuaian maka langsung pindahkan di sisi kredit kolom neraca saldo disesuaikan 7.400.000. Utang jasa servis 2 juta. Kreditnya 500, berarti kredit ketemu kredit harus dijumlahkan. Saldo kredit 2.500.000. Bagaimana dengan akun baru yang baru dibuka? Nah, otomatis di sini kan neraca saldo kosong ya. Berarti kamu hanya tinggal pindahkan aja 200.000 sisi debit, maka letakkan di sisi debit di kolom neraca saldo disesuaikan 200.000. Ya, 1.500.000 kreditnya ini 1.500.000 kamu pindahkan 1.500.000. Jadi hanya tinggal memindahkan saja dan saldonya ini harus balance. Sekarang masuk ke kolom laba rugi dan neraca. Ini sekali jalan saja. Akun yang masuk ke kolom laba rugi itu akun nominal, yaitu akun yang kodenya 4 dan 5, berarti pendapatan dan beban. Sementara neraca itu akun harta, utang, dan modal atau kode 1, 2, dan 3. Nah, untuk menyelesaikan laba rugi dan neraca ini sekali jalan saja. Mari kita selesaikan. Yang pertama kas, saldo di neraca saldo disesuaikan 8.500.000. Kas itu kode 1 berarti masuk ke neraca 8.500.000. Piutang jasa juga ya. Ingat kode 1, 2, dan 3 kamu hanya tinggal mindahkan ke neraca. Kode 4 dan 5 itu di laba rugi. Contohnya pendapatan jasa. Ya. Begitu juga untuk yang akun baru. Kamu hanya tinggal menyeleksi kalau kode 1, 2, dan 3 masukkan neraca, kode 4 dan 5 masuk laba rugi. Nah, setelah selesai kamu harus menotalkan ya, sisi debit dan kredit. Ini sudah kita totalkan, kreditnya 15.500.000, debitnya 12.700.000. Pasti di sini tidak balance, terjadi selisih. Selisihnya itulah yang akan menentukan laba atau rugi. Di sini sisi kredit lebih besar daripada debit. Kredit itu pendapatan, debit beban. Berarti kesimpulannya lebih besar pendapatan daripada beban. Selisihnya 2.800.000, berarti dia keterangannya saldo laba. Ya. Tinggal kamu totalkan dan ini nilainya harus sama ya, saldo akhirnya 15.500.000. Begitu juga di neraca, setelah kamu totalkan ternyata terjadi selisih. Dan selisihnya itu harus sama dengan selisih di laba rugi. Ingat, harus sama. Kalau beda berarti kertas kerja yang kamu kerjakan itu salah. Di sini selisihnya 2.800.000, lebih besar sisi debit. Ya, sisi debit ini turunkan saja yang paling besar nilainya. Berikutnya selisihnya kamu letakkan di kredit, totalkan. Maka saldo akhirnya harus sama. Beginilah proses penyelesaian kertas kerja. Seandainya nanti kamu temui soal di mana di laba rugi itu sisi debitnya lebih besar dibanding sisi kredit. Ingat, debit tadi beban, kredit pendapatan. Berarti beban lebih besar daripada pendapatan. Maka keterangannya saldo rugi. Dan selisihnya itu letakkan di sisi kredit. Ya. Berarti kalau di neraca nanti selisihnya itu letakkan di sisi debit. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bisa membantu anak-anak kami untuk memahami kertas kerja.